Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Nah, pada video kali ini kita akan belajar pelajaran baru, yaitu tentang persamaan garis lurus. Nah, di video pertama ini kita akan bahas dulu tentang gradien supaya menjadi bahan atau modal kita untuk belajar persamaan garis lurus gitu ya. Nah, apa sih gradien itu? Gradien itu didefinisikan sebagai kemiringan dari suatu garis. Jadi dengan mengetahui gradien suatu garis, kita bisa tahu nih garisnya berapa miring sih, dia naik ke atas atau ke bawah gitu ya, itu bisa kita ketahui. Nah, gradien suatu garis itu didefinisikan sebagai berikut, yaitu komponen Y per komponen X. Apa sih maksud dari komponen Y per komponen X? Maksudnya begini, jadi kalau kamu punya suatu garis ini ya gitu ya, kalau dari kiri ke kanan, kita pengen tahu nih X-nya berapa, Y-nya berapa ya. Kalau karena dari kiri ke kanan, X-nya akan selalu positif, tapi karena Y-nya bisa naik, bisa turun, bisa positif, bisa negatif gitu ya. Jadi kalau di sini Y-nya positif karena dia naik itu positif. Kalau turun tuh negatif, gitu ya. Komponen di sini kita bisa tulis dulu nih. Oh, ini komponen X-nya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Komponen Y-nya berapa nih? Naik ke atas 1, 2, 3, 4, 4 gitu ya. Saya kita dapat nih, berapa sih gradiennya? Berarti komponen Y per komponen X, berarti 4/8, dapatnya setengah. Positif artinya dia naik ke atas. Bisa juga kalau misalnya dia turun ke bawah gitu ya, misalnya ke sini. Nah, ke sini. Oke, ini sama-sama 8, tapi Y-nya turun. 1, 2, Y-nya negatif 2. Sehingga gradiennya adalah, kalau yang orange ini, M sama dengan komponen Y dibagi komponen X, berarti ini min 2, negatif 2 dibagi 8, hasilnya negatif 1/4 ya. Nah, kalau diteliti lebih lanjut, ternyata rumus ini bisa diturunkan gitu ya. Apa sih komponen Y dan komponen X? Apakah harus kita gambar gitu? Enggak juga. Kalau kita lihat, kalau kakak anggap di sini adalah titik yang pertama, ini adalah titik yang kedua, maka komponen Y-nya itu adalah titik 2, nah, Y2 dikurangi Y1 gitu ya. Sedangkan komponen X-nya itu adalah X2 dikurangi X1. Nah, ini kita dapat rumus nih. Nanti ini akan banyak kepake di video kali ini. Oke ya, kita langsung ke contoh soal aja. Jadi kita punya rumus ini sekarang ya. Punya 2. Nah, kalau kalian mendapatkan soal berbentuk grafik, gampang. Jadi kita tinggal hitung aja. Dari titik ini ke titik ini gitu ya. Kalau enggak, kalian cari 2 titik yang pas ketemu di itunya ya, di titik sini ya, jangan yang melenceng-melenceng gitu. Kita cari nih, berarti gradien yang ini ada komponen Y per komponen X gitu ya. Kita selalu lihat dari kiri ke kanan, gitu ya. Kalau kita gambarkan dia ke sini. Nah, dari kiri ke kanan X-nya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Y-nya naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti gradiennya 8/5. Gimana dengan gambar yang kedua? Gambar yang kedua sama aja nih. Nah, kita bikin segitiganya ya. M-nya adalah komponen Y per komponen X. Dari kiri ke kanan kita hitung. X-nya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Per 9. Y-nya naik. Berarti 1, 2. Nah, dapat 2/9. Kita coba satu lagi untuk yang ini. Kita lihat dari kiri ke kanan. Nah, ini begini sekarang. Kelewatan. Oke ya. Dari kiri ke kanan gitu ya. Berarti kita M-nya adalah komponen Y per komponen X. Atau bisa juga begini kita lihat ya. Nah, begini boleh dari kiri ke kanan. Kita lihat X-nya dulu. X-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. X-nya 9. Y-nya itu turun ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Min 6/9 gitu ya. Atau min 2/3. Nah, itu gradiennya. Jadi kalau dari gambar grafik gampang banget. Tinggal kita pilih 2 titik dari kiri ke kanan. Kita lihat berapa sih komponen X-nya, berapa komponen Y-nya. Oke ya. Nah, sekarang bisa juga soal kalian seperti ini. Berapakah gradien yang melalui titik-titik berikut? Jadi titiknya dikasih tahu tapi tidak ada gambarnya. Nah, kalau ketemu titik soal seperti ini, berarti kita pakai rumus ini ya. Cuma yang perlu di note seperti ini. Jadi kita mesti tentukan mana yang titik 1, mana yang titik 2, dan tidak boleh ketukar-tukar nih posisinya. Misalkan nih yang pertama, ini yang kedua.
Nggak boleh ketukar-tukar, artinya jangan sampai atasnya Y2 dikurangi 1, bawahnya X1 kurang X2, nggak boleh gitu ya. Yang A, rumus gradiennya adalah Y2 dikurangi 1 dibagi X2 dikurang X1. Y2 nya berapa? Kita lihat di sini, Y2 tuh yang ini 2 dikurang Y1 itu adalah 3 dibagi X2 nya itu adalah ini, min 3 dikurang X1 nya adalah 2 ya. Ini dapat 1 min 1 per min 5 atau 1 per 5. Oke, dapat. Gampang ya, carinya gampang. Kita coba soal yang kedua. Ya, soal yang B. Kita punya titiknya 3,4. Ini titik pertama, kakak anggap. Dan min 2,3, ini titik kedua. Ya, rumusnya sama nih, tetap M sama dengan Y2 dikurangi 1 dibagi X2 dikurang X1. Y2 nya adalah 3 dikurang Y1 nya adalah 4 dibagi X2 nya min 2 dikurang X1 nya adalah 3. Dapat nih min 1 per, sama min 5 lagi. Dapat nih 1 per 5 lagi. Ternyata sama hasilnya. Kita coba sekarang yang C. Nah, ada 0 gimana kak? Ya sama aja. Ini titik pertama, ini titik kedua. Rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1. Y2 nya berapa nih? Nah, min 6 dikurang Y1 nya adalah 0 dibagi X2 nya 0 dikurang X1 nya min 3. Hati-hati ya. Berarti ini min 6 per 3. Hasilnya adalah, kenapa 3 kak? Ini min dikali min jadinya positif gitu ya. Jadinya adalah negatif 2. Gampang ya, jadi kalau grafik gampang, kalau diketahui 2 titik gampang. Yang kita ingat hanya ini nih ya. Sekarang bisa aja soalnya sedikit bervariasi seperti ini gitu. Jadi ada gradien, bisa aja kita cari A dan B nya dan sebagainya dari titiknya. Tetap berarti misalkan ini titik P, kita anggap titik pertama, ini titik kedua gitu ya. Maka kita punya M sama dengan Y2 dikurangi 1 dibagi X2 dikurang X1. M nya itu kita tahu 7. Y2 nya kita anggap ini. Nah, Y2 nya adalah 5A dikurang Y1 nya adalah 3 dibagi X2 nya adalah 3 dikurang X1 nya adalah A gitu ya. Nah, ini kita kali silang sehingga dapat 7 dikali 3 dikurang A sama dengan 5A dikurang 3. 21 dikurang 7A sama dengan 5A dikurang 3. Nah, ini kakak lanjutkan di sebelah sini. Berarti min 7A dikurang 5A sama dengan min 3 dikurang 21. Dari mana nih kak? 5A nya pindah ke sebelah sini. Jadi negatif ya. Jadi negatif 12A sama dengan negatif 24. Dapat nih A nya itu adalah negatif 24 per negatif 12. Hasilnya ada 2 ya. Sehingga dapat nih nilai A nya adalah 2. Tapi hati-hati, bisa aja soalnya ditanya berapa sih titik P. Oh, titik P berarti 2,3. Oh, titik Q berarti 3,5 dikali 2, 10 gitu. Jadi gampang ya. Ini contoh soal yang sedikit lebih rumitnya. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang berapa sih gradien suatu persamaan garis. Jadi kita hanya gradiennya, kita modalnya hanya titik, modalnya hanya grafik. Ini kita modalnya suatu persamaan garis. Nah, persamaan garis itu apa sih? Garis itu adalah kumpulan titik. Jadi ingat ya, garis ini adalah kumpulan titik. Jadi ada titik, 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 titik di garis. Jadi garis gitu ya. Ada banyak titik-titik di sini. Nah, kita sedikit masuk tentang apa itu persamaan garis. Bentuk umumnya seperti ini. AX tambah B tambah C sama dengan 0. Atau gini, Y sama dengan M dikali X ditambah C, di mana M-nya ini adalah gradien. Oke ya. Jadi kalau kakak punya Y sama dengan 3X ditambah 5, maka gradien dari garis ini adalah 3. Kita lihat koefisiennya gitu ya. Jadi kalau ketemu seperti ini, ketemu soal-soal dengan persamaan garis, maka langkah kita adalah mengubah menjadi bentuk ini. Y sama dengan MX per C. Jadi semua dibuang ke kanan kecuali Y. Kemudian Y-nya harus 1. Dapat tuh nanti M-nya gitu ya. Oke, contoh seperti ini. Jadi kalau yang A kakak punya 3Y sama dengan 4X min 2 gitu ya. Kita bikin supaya menjadi Y sama dengan
berarti ini mesti dibagi 3 semua. Ya, jadi ini 4/3x dikurang 2/3. Kalau seperti ini dibagi 3 semua kena bagiannya gitu ya, karena semua ya dari kiri ke kanan. Di soal A kita dapat nih M-nya adalah 4/3 gitu ya. Di soal yang B juga sama nih. 5y min 3x min 2 sama dengan min 2. Sama dengan min 2. Tadi kakak bilang semua dilempar ke kanan, berarti 5y sama dengan 3x min 2 gitu ya. Sehingga dapat y-nya kita bagi 5. Dapat y-nya adalah 3/5 x dikurang 2/5. Dapat nih gradiennya adalah 3/5. Nah, kakak mengajarkan cara seperti itu, tapi kakak nggak tahu sih, mungkin saja guru kalian mengajarkan sedikit rumus tertentu. Nih kalau kita lihat, nah kakak ada di sini ya, gradien dari bentuk ax tambah by tambah c adalah min a per b. Contohnya, misalnya kalau kita yang b dulu nih, kita pakai bentuk yang itu, maka kita mesti pakai bentuk seperti ini. Berarti min 3x ditambah 5y, negatif 2-nya pindah ke sebelah sini jadi positif 2 sama dengan 0 gitu ya. Berarti M-nya itu adalah negatif dari sini depannya. Negatif 3 dibagi ininya. Positif 5. Dapat nih sama 3/5. Itu ya. Boleh juga cara seperti itu. Tergantung guru kalian ngajarin seperti apa. Tapi kalau kakak lebih suka cara yang orange gitu ya. Kita coba lagi untuk yang C. Nah untuk yang C. Kakak punya min 3x ditambah 3y sama dengan 24. Sama nih, berarti 3y sama dengan negatif ini pindah ke sini jadi positif. 3x tambah 24. Ini dibagi 3 semua. Hasilnya y sama dengan 3/3 1 x ditambah 8. Nggak ada koefisien kak, berapa nih? Jangan bingung, ini depan itu kalau nggak ada koefisien suatu aljabar itu berarti nilainya 1. Sehingga M-nya adalah 1. Yang terakhir yang D, nah ini berarti 6x dikurang 3y tambah 9 sama dengan 0. Berarti negatif 3y sama dengan, ini pindah ke sana, negatif 6x negatif 9. Ini juga pindah ke sana ya. Sekarang kita bagi berapa? Baginya jangan 3, baginya negatif 3. Nah, dapat nih y-nya adalah min 6 dibagi min 3. Negatif bagi negatif, positif 2x. Ini jadi positif 3. Saya kita dapat nih M-nya adalah 2. Jadi gampang ya. Kita sekarang sudah belajar 3 bentuk nih. Kalau grafik cari gradiennya gimana. Kalau 2 titik cari gradiennya gimana. Kalau kamu punya persamaan garis cari gradiennya gimana gitu ya. Sekarang contoh soal yang sedikit rumit gitu ya. Ini adalah gradiennya suatu persamaan garis ini adalah 5. Berapa sih nilai A-nya? Sama nih bentuknya. Kita bikin menjadi gini. Berarti ini min 3y gitu ya. Sama dengan ini semua bedol desa nih, semua pindah ke sebelah sini ya, negatif 2a min 1x sama dengan 5 ditambah 5 gitu ya. Berarti sekarang dibagi dengan min 3. Berarti ini min 3 dibagi min 3y sama dengan min 2a min 1 dibagi min 3x ditambah 5/3. 5 per negatif 3. Nah, yang kalau kita lihat di sini berarti gradiennya itu adalah ini ya. Nah, ini gradiennya ini nih. Berarti kalau boleh coret 2a min 1/3 itu adalah gradiennya, M-nya. Di mana dikasih tahu gradiennya adalah 5. Nah, gampang deh. Berarti 2a dikurang 1 sama dengan 15. 2a adalah 16, berarti A-nya adalah 8. Berarti nilai A-nya 8. Bisa jadi ditanya, apa sih persamaan garisnya gitu ya. Tinggal kita masukin aja ke sini. Berarti 2 dikali 8 dikurang 1 dikalikan X dikurang 3Y sama dengan 5. Sehingga ini 2 dikali 8 16, 15X dikurang 3Y sama dengan 5. Inilah persamaan garisnya. Nah, kira-kira seperti itu kita sudah belajar gradien. Ini sebagai pendahuluan kita akan belajar tentang persamaan garis. Nah, persamaan garis ini menjadi momok sampai ke UN, padahal gampang banget. Jadi jangan lupa nanti nonton video persamaan garis di minggu berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya kalian bisa belajar bersama supaya mendapatkan yang lebih baik. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Legurles, dan juga follow Instagramnya Legurles. Terima kasih.
Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Les. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang persamaan garis. Kita akan belajar bagaimana sih caranya kita menyusun suatu persamaan garis. Nah, seperti di video sebelumnya kakak sudah sedikit menyinggung, jadi suatu persamaan garis itu mempunyai bentuk umum seperti berikut ya. AX ditambah BY ditambah C. A-nya itu apa sih? A-nya itu koefisiennya, C-nya itu nanti konstanta, B itu koefisien gitu ya. Atau bisa juga bentuknya seperti ini, Y sama dengan MX ditambah C, di mana M-nya ini adalah gradien. Nah, kita di video sebelumnya sudah belajar tentang gradien. Nah, untuk mencari persamaan garis ini sebetulnya hanya ada dua cara gitu ya. Jadi ada secara garis besar itu ada dua cara yang bisa dilakukan. Untuk menentukan cara yang mana, maka langkah yang harus kita lakukan pertama-tama adalah menentukan apa sih yang diketahui oleh soal. Maksudnya apakah? Apakah kita mengetahui dua titik gitu ya, atau kita mengetahui satu titik? Nanti dapatnya taunya dari mana kak? Nanti kita bisa lihat dari kita mencari kata-kata melalui ya titik. Nah setelah ini apa nih? Titiknya ada satu atau dua gitu ya. Apa dan apa atau titiknya cuma satu. Tuh itu berarti kita sudah bisa menentukan satu titik atau dua titik. Dari situ kita baru bisa tahu rumus mana yang kita pakai. Kalau satu titik kita akan pakai rumus yang ini. Kalau dua titik kita akan pakai rumus yang ini. Ya kalau satu titik itu yang Y dikurangi 1 sama dengan M dikali X dikurangi 1. Kalau dua titik kita pakai yang pecahan. Y dikurangi 1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, jadi kita langsung aja coba ke contoh soalnya. Nah, carilah persamaan yang melalui titik berikut. Nih kakak punya titik 2,6 min 3,9 gitu ya. Yang B 1,4, 2,8. Yang C punya 3,5 dan min 3,5. Oke, kita coba dulu yang A. Kita punya titik 2,6. Dan juga titik min 3,9. Nah terserah nih kita mau menganggap mana yang titik pertama, mana yang titik kedua, boleh. Bisa kakak menganggap ini titik pertama, ini titik kedua gitu ya. Berarti ini X1 nya, ini Y1 nya, ini X2 nya, ini Y2 nya. Oke, nggak boleh ketukar-tukar nih ya. Kemudian kita tinggal pakai rumus yang ini. Berarti Y dikurangi 1 per Y2 dikurangi 1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Y dikurangi 1 berarti Y dikurang 6 dibagi Y2 nya 9 dikurang 6 sama dengan X dikurang 2 gitu ya, per min 3 dikurang 2. Sehingga kita punya nanti Y dikurang 6 per 3 sama dengan X dikurang 2 per negatif 5. Nah kalau sudah kita akan kalikan silang nih. Jadi ini kita akan naikkan ke atas. Nah ini kita akan naikkan ke sebelah sini gitu ya. Jadi min 5 dikalikan Y min 6 sama dengan 3 dikalikan X min 2. Nah ini 3 kali ke dalam. Min 5Y ini kali ke sini tambah 30 sama dengan 3X dikurang 6. Nah sampai sini belum selesai. Kita masih perlu kumpulkan. Kumpulkan berdasarkan apa kak? Kalau SI terserah. Kamu boleh pakai bentuk yang atas atau yang bawah terserah. Tapi kalau PG kita lihat pilihannya bentuknya apa ya? Bisa aja misalnya A Y sama dengan, B Y sama dengan, C Y sama dengan. Nah maka untuk lebih mudah kita bikin Y sama dengan gitu ya. Maksudnya Y sama dengan apakah? Artinya di sebelah kiri Y, yang lain kita pindahkan ke sebelah sini gitu ya. Jadi min 5Y sama dengan misalnya ini 3X dikurang 6 dikurang 30. Min 5Y sama dengan 3X dikurang 36. Y-nya, nah berarti ini dibagi dengan min 5 ya. Berarti Y-nya sama dengan min 3 per 5X ditambah 36 per 5. Nah ini jawaban akhirnya ya. Kita coba contoh soal yang kedua. Nah ini di sini kita coba contoh soal yang kedua. Di sini kakak punya 1,4 dan 2, minus 8 gitu ya. Bisa kakak anggap yang ini yang pertama boleh, ini yang kedua boleh. Maka di sini kita punya X1, di sini punya Y1, ini punya X2, kita punya Y2 gitu ya. Tinggal kita pakai rumus saja nih, Y dikurangi 1 per Y2 dikurangi 1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Ini berarti Y dikurang minus 8 gitu ya, per Y2 nya itu 4. Nah, dikurang minus 8 sama dengan X dikurang 2 per X2 nya tuh 1, X2 nya 1 dikurang 2 gitu ya. Nah ini dapat nih, ini Y plus 8 dibagi 12 sama dengan X dikurang 2 dibagi minus 1 ya.
Nah, sekarang baru kita kalikan silang. Ini naik ke atas sebelah sini. 12-nya akan naik ke sebelah sini. Berarti ini min 1 dikali Y plus 8 sama dengan 12 dikali X dikurang 2. Berarti ini kalikan ke sini. Min Y. Ya, ini kali sini min 8 sama dengan ini kali ke sini. Berarti 12X. Ini ke sini minus 24. Nah, sekarang misalkan kakak pindahkan semua ke sebelah sini gitu ya. Boleh nih. Ini jadi min 12X karena positif nyebrang jadi negatif dikurang Y gitu ya. Terus ini min 8 ditambah 24 sama dengan 0 gitu ya. Minus 12X dikurang Y berarti ini plus berapa ya? Plus 16 sama dengan 0. Jawabannya bisa seperti ini, atau kalau mau lebih bagus, lebih baik gitu ya, kita kali dengan min 1 supaya dapatnya 12X ditambah Y dikurang 16 sama dengan 0. Ini sama aja. Nanti bisa begini pilihannya, A-nya 12X tambah Y dikurang 16, B-nya 4X tambah 5Y, misalnya seperti itu. Atau bisa juga pilih bentuknya seperti ini, boleh nih. Tambah Y sama dengan 16. Nah, ini boleh bentuk seperti ini ya. Jadi kalau bentuknya mau yang mana, kalau esai sih terserah. Tergantung guru kamu atau tergantung di soal diminta apa. Kalau PG kita lihat pilihannya seperti apa. Ya, nah ini contoh soal yang ketiga, yang terakhir kita coba. Nah, kita punya sekarang 2 titik juga. Ini kakak anggap titik pertama. Ini kakak anggap titik kedua gitu ya. Ini X1-nya, Y1-nya, X2-nya, Y2-nya. Nah, kenapa kakak tulis seperti ini? Kakak mengajarkan kalau kalian takut ketukar-tukar, ditulisin aja X1 yang mana, Y1 yang mana. Tapi kalau kalian sudah pede, sudah percaya diri, nggak apa-apa, boleh langsung gitu. Yang penting jangan ketukar-tukar. Oke. Nah, ini Y dikurangi 1 per X Y2. Nah, Y2 dikurangi 1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Y dikurang 5 per min 5 dikurang 5. Min 5 dikurang 5. Sama dengan X dikurang 3 per min 3 dikurang 3. Ya. Oke. Berarti ini Y min 5 per min 10 sama dengan X min 3 per min 6. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, langkah sampai tahap yang seperti ini, kita boleh coret nih bawahnya nih. Boleh dibagi dengan min 2. Ini jadi 5, ini jadi 3. Kok dibaginya min 2, Kak? Supaya negatifnya hilang. Jadi perkaliannya gampang. Kenapa boleh dicoret, Kak? Jadi kalau misalkan seperti ini, bentuknya pecahan, ada sama dengan di tengahnya, nggak ada plus-plus lagi, nah ini boleh coret. Sebenarnya kalau ada plusnya juga boleh dicoret nih. Contoh misalnya seperti ini. Misalnya kakak punya Y min 6 per min 10 ditambah misalkan Y plus 3 per 12 sama dengan X min 3 per 6 gitu ya. Ini kelipatan 2 semua boleh dicoret semua. Tuh, yang penting semua, jangan 2 aja gitu ya, harus semua. Lanjut lagi ke sini. Nah, berarti ini kita kali silang, ini naik ke sini, yang ini naiknya ke sebelah sini. Sehingga kita dapat nih 3 dikali Y min 6 sama dengan 5 dikali X min 3. Ini kalikan ke dalam, 3Y, ini kali ke sini, min 18 sama dengan 5X min 15. Oke. Sekarang kita bikin bentuk Y sama dengan ya, misalnya 3Y sama dengan 5X min 15 ditambah 18. Berarti 3Y sama dengan 5X ditambah 3. Sehingga Y-nya adalah 5 per 3X ditambah 1. Ini jawabannya. Jadi gampang ya. Jadi kalau yang ini, kalau yang 2 titik sih pasti jelas. Melalui titik ini dan titik itu. Nah, itu gampang banget untuk mengetahui, oh berarti pakai rumusnya ini. Gitu ya. Nah, jadi nanti bisa juga soal seperti ini. Carilah persamaan melalui titik berikut. Melalui suatu titik, ya, melalui titik ini dan bergradien. Gitu ya. Wah, ini gampang. Kalau mulai satu titik, pasti kita pakai rumus yang ini nih. Ya. Contoh yang A. Oke, kita punya titiknya. Nah, ini punya titiknya. Titiknya adalah min 3,1. Ini adalah X1, ini adalah Y1. Kita punya gradien, artinya ini M-nya nih setengah. Ya. Dimasukin rumus ini nih. Berarti ini Y dikurangi 1 sama dengan M X dikurang X1 gitu ya. Berarti ini Y dikurang 1 sama dengan M-nya setengah. Ya, X dikurang min 3. Oke. Ini berarti Y dikurang 1 sama dengan setengah ya. Ini X ditambah 3. Nah, gimana nih cara menyelesaikannya gitu ya. Nah, ini supaya tidak bingung, kakak akan tulis sedikit berbeda. Kakak akan tulis seperti ini. Y dikurang 1 sama dengan X plus 3 dibagi 2.
Boleh dong, setengah dikalikan ini, kakak tulis per 2 gitu ya. Nah ininya, kita kalikan ke sini, kalikan silang. Gitu. Yang sebelah kiri gimana kak? Sebetulnya ada per 1, cuman kalau dikalikan silang sama aja. Gitu ya. Jadi kita punya 2, Y-1 sama dengan X ditambah 3. Berarti ini 2Y dikurang 2 sama dengan X ditambah 3. Oke, kakak bikin bentuk misalnya Y sama dengan, berarti ini 2Y sama dengan X tambah 3, pindah ke sebelah sini ya, tambah 2, 2Y sama dengan X tambah 5, sehingga Y sama dengan setengah X tambah 5 per 2. Nah ini dapat. Oke, gampang ya, jadi tinggal masuk rumus saja. Kita sekarang coba contoh yang B. Kita coba yang B. Kita punya titik, nah, kita punya titik 2, min 1, berarti ini X1, ini Y1, gitu ya. Kita punya gradiennya, M-nya berarti min 3, tinggal kita masukin aja ke rumus. Y min 1 sama dengan M, X dikurang X1, gitu. Nah ini Y dikurang Y1-nya berarti min 1. Nah, kenapa sih kakak selalu kurung ini dari tadi ya? Supaya kita nggak salah negatifnya. Min 3 dikali X dikurang 2. Nah, ini gampang nih. Y tambah 1 sama dengan, kalikan ke dalam, min 3X, kalikan ke sini jadi plus 6. Ya. Nah, sekarang kakak bikin bentuk yang lain. Misalnya kakak pindahkan ke sebelah sini semua. Gitu ya. Boleh. Jadi Y ditambah 3X ditambah 1 ditambah 6 sama dengan 0. Berarti ini 3X kakak taruh di depan. Ditambah Y ditambah 7 sama dengan 0. Nah, ini jawabannya. Kita coba lagi untuk yang C dan yang D. Untuk yang C, nah ini yang C, kita punya 0,4 titiknya dan gradiennya adalah min 1 per 5 gitu ya. Coba kita ubah dikit ya supaya lebih menarik gitu. Misalkan kakak ubah jadi 2 per 5 ya, 2 per 5. Ini berarti X1, ini berarti berarti ini Y1 gitu ya. Nah ini tinggal kita masukin rumus aja nih. Y dikurangi 1 sama dengan M, X dikurang X1 gitu ya. Berarti ini Y dikurang 4 sama dengan minus 2 per 5. Nah, X dikurang 0. Enak nih, gampang. Berarti ini Y min 4 sama dengan kakak kalau bingung kita tulis begini. Min 2 X dikurang 0 kakak tulis dulu, biarin dibagi 5 gitu ya. 5-nya kita pindah ke sini gitu ya. Kalau cepat bisa 5 pindah ke sini atau bisa juga begini. Kita kali 5. Jadi ada banyak teknik nih yang menghitung ya. Terserah kalian mau pakai yang mana. Kakak mencoba mengajarkan beberapa teknik, tinggal kalian nyaman pakai yang mana. Berarti ini 5, Y dikurang 4 ya, sama dengan minus 2X. Nah, 0-nya hilang. Ini kita kalikan ke dalam, berarti ini jadi 5Y, ini jadi minus 20 sama dengan minus 2X. Misalkan kakak bikin jadi Y sama dengan gitu ya. Berarti ini 5Y sama dengan minus 2X di berapa nih? Ditambah 20 gitu ya. Sehingga Y dapat jadi minus 2 per 5X ditambah 4. Nah ini kalau kita lihat ya, nih jelas banget kelihatan kalau gradiennya sama nih. 2 per 5 ya, sesuai soal kita. Kita coba untuk yang D, yang terakhir. Nah untuk yang D kita sekarang punya titiknya min 4, min 3. Ini X1, ini Y1. Dan gradiennya M-nya sama dengan 6 ya. Tinggal masukin rumus saja. Y min Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Berarti ini Y min 3 gitu ya, sama dengan M-nya 6, X dikurang min 4. Oke. Berarti ini jadi Y ditambah 3 sama dengan 6 dikalikan X. X ditambah 4 ya. Ini kalikan ke dalam. Nah jadi Y ditambah 3 sama dengan 6X ditambah 24. Coba misalkan X-nya kita pindahkan ke sini ya. Boleh. Jadi min 6X karena dia pindah, ditambah Y sama dengan 3-nya kita pindah ke sini. 24 ditambah 3. Ya, jadi min 6X ditambah Y sama dengan berapa nih? 27. Ini juga boleh bentuk seperti ini. Jadi bentuknya apa? Terakhirnya jawabannya tergantung soalnya. Gitu ya. Nah itu kira-kira jadi kita bisa melihat, oh kalau 2 titik pakai rumus yang mana, kalau 1 titik pakai rumus yang mana gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba contoh-contoh soal yang lain. Misalnya seperti ini gitu ya.
Titik ini dilalui oleh garis ini, maka nilai P berapa? Titik ini dilalui oleh garis ini, maka nilai K berapa, gitu ya. Nah, jadi di sini kakak ingin mengajarkan bahwa kalau suatu titik ini dilalui oleh garis ini, maka ini boleh dimasukin ke sini nih. 10-nya boleh jadi X-nya, P-nya boleh masukin ke Y-nya, gitu ya. Titik ini kalau dimasukkan ke persamaan garis ini benar memenuhi persamaan garis ini. Kita lihat nomor 3, kita punya titik 10, P, berarti ini X-nya ini ya. Dilalui oleh garis 3X dikurang 4Y dikurang 12. Berapa sih nilai P? Bisa aja nanti di PG berapa sih nilai 4P gitu ya. Nah, caranya gimana Kak? Ini gampang banget. Kalau seperti ini maka tinggal kita masukin aja. Berarti ini 3 dikali 10 dikurang 4 dikali P dikurang 12 sama dengan 0. Terus tinggal kita cari P-nya. Berarti ini 30 dikurang 4P dikurang 12 sama dengan 0. Berarti minus 4P gitu ya. Ini 30 dikurang 12 itu 18 ya. 18 sama dengan 0. Berarti pindah sini. Minus 4P sama dengan minus 18. Saya dapat nih. Berarti P-nya itu adalah minus 18 per min 4. Dapat hasilnya 4,4,5 ya. 4, 2 per 4. 4,5. Itu nilai P-nya. Berarti sama nih. Jadi kalau nilai ini juga sama. Jadi untuk soal yang nomor 4 juga mirip. Jadi kalau ketemu soal begini jangan bingung. Kayaknya apalagi Kak ada ada hurufnya lagi. Nambah lagi rumusnya. Jangan bingung. Berarti ini X-nya, ini Y-nya. Kita pindahin aja. Berarti ini 14 sama dengan 3K ditambah 5 gitu. Ini pindah ke sini ya. Jadi 14 dikurang 9 sama dengan 3K. Dikurang 5 sama dengan 3K. 14 kurang 5 itu 9 sama dengan 3K. Dapat nih, berarti K-nya sama dengan 3. Nanti bisa bermacam-macam. Mungkin saja nanti soalnya bukan P, tapi 2P gitu ya. Tapi ini nanti misalkan 2K. Misalnya ini 2K, 14. Ya jangan bingung, berarti tinggal masukin aja. 14 sama dengan 3 dikali 2K gitu. Oke. Jadi ini contoh soal yang sangat gampang. Nah, contoh soal berikutnya memakai konsep yang sama. Jadi kalau suatu titik di garis ini, maka kalau kita masukin, maka persamaan garisnya benar gitu ya, bisa terpenuhi. Bisa aja kalian akan belajar seperti ini. Apakah 3 titik ini terletak pada garis yang sama? Gimana ya cara menyelidiki apakah 3 titik ini terletak pada garis yang sama? Caranya seperti ini. Jadi kalau ketemu kalian soal seperti ini, kita ambil 2 titik. Gitu ya, kita ambil 2 titik. Misalnya kakak ambil titik ini dan titik ini. Nah, dari 2 titik ini kakak bikin persamaan garis. Ini adalah titik untuk cek. Nah, gitu ya. Jadi apakah 3 titik ini terletak pada garis yang sama? Yang pertama, katus ini ya. Yang pertama, pilih 2 titik. Pilih 2 titik. Kita buat persamaan garis. Ya. Langkah yang kedua, nah ini kita titik ketiga dicek nah, ke persamaan garis yang kita buat. Oke ya. Contoh yang A kita coba, maka kita punya 3,8 min 8, min 3, kita punya 0,5. Ini kakak buat cek ya. Ini titik pertama, ini titik kedua. Maka kita cari melalui 2 titik ya. Berarti pakai rumus yang ini. Y dikurangi 1 per Y2 dikurangi 1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1 gitu ya. Berarti Y, nah dikurang berarti ini X1, Y1, ini X2, Y2 ya. Dikurang 8 per Y2 nya min 3 dikurang 8 sama dengan X dikurang X1 nya 3, X2 nya minus 8 dikurang 3 gitu ya. Ini kalau kita lanjutkan berarti Y dikurang 8 per min 11 sama dengan X dikurang 3 per min 11. Boleh coret 11 nya. Sehingga kita dapat nih Y min 8 sama dengan X min 3 ya. Berarti Y sama dengan X dikurang 3 ditambah 8. Berarti X ditambah 5. Y sama dengan X ditambah 5. Oke, kita coba sekarang titiknya. Nah, kita coba titiknya ya.
Untuk cek kita pakai titik yang 0,5. Nah, untuk ngecek kita pakai titik yang 0,5 nih. Ini untuk cek. Maka ini menjadi X, ini menjadi Y. Tinggal kita masukin nih. 5 sama dengan 0 ditambah 5. Oh, 5 sama dengan 5. Oh, benar nih. Nah, kalau karena benar, maka kesimpulannya, nah, 3 titik ini segaris. Ya. Nah, sekarang kita coba nih yang B, segaris apa enggak? Kita cek. Untuk yang B, kakak bikin pembatas dikit. Kita punya min 2, min 3, 2,0, 1,1. Misalnya, kakak pilih ini menjadi titik 1, ini menjadi titik 2. Boleh nih, ini X1, ini Y1, X2, Y2. Kita bikin persamaan garisnya. Karena mulai 2 titik, kita pakai rumus Y dikurangi 1 dibagi Y2 dikurangi 1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Ya. Oke, tinggal kita masukkan angkanya. Berarti ini Y dikurang 0 per Y2-nya itu 1 dikurang 0 sama dengan X dikurang X1-nya itu 2 per X2-nya itu 1 dikurang 2. Gitu. Berarti ini Y per 1 sama dengan X min 2 per min 1. Nah, ini penting nih. X min 2 per min 1. Kita kalikan silang boleh, sehingga kita mendapatkan, minus Y sama dengan X min 2. Ya, sehingga Y adalah min X tambah 2. Boleh seperti ini. Nah, tadi kita pakai yang 2 ini sebagai persamaan garis. Kita berarti pakai ini untuk cek, ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Yuk, kita coba masukin. Sekarang min 3 sama dengan, kan Y-nya diganti ini ya. Min 2 ditambah 2. Nah, kita coba ya. Min 3 sama dengan 4 ditambah 2. Min 3 sama dengan 6. Wah, ini salah. Oke, berarti maka 3 garis ini tidak, 3 titik ini, 3 titik tidak segaris. Oke, jadi cara menyimpulkannya seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kalau kita mau membuat suatu persamaan garis, maka kita lihat dia melalui 1 titik atau melalui 2 titik, gitu ya. Kalau melalui 2 titik, nah ini kakak review lagi, kita pakai rumusnya yang pecahan. Y min 1 per Y2 per Y min 1 sama dengan X per X, gitu ya. Yang kalau melalui 1 titik dan ada gradiennya, pakai rumusnya yang nggak ada pecahannya. Yang Y min 1 sama dengan M dikalikan X kurang X1. Nah, contoh soal nomor 3, 4, dan 5 ini lebih ke menentukan apakah suatu titik terletak pada suatu garis. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain. Boleh lewat WhatsApp, boleh lewat Line, boleh lewat Instagram. Gitu ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar. Kalian bisa belajar bersama dan mendapatkan yang lebih baik. Jangan lupa videonya di like, di subscribe di channel Lego Les, juga follow Instagramnya Lego Les. Terima kasih.